Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita. Pada saat malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan terus membuat kita supaya kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Maka hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Malam hari ini kita akan berbicara tentang bertumbuh di dalam Tuhan. Rabu kemarin saya berbicara bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan hanya atas apa yang telah Tuhan kerjakan atas hidup kita, tetapi kita juga bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan atas saudara-saudara seiman kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa ia mengucap syukur atas apa yang telah dikerjakan Tuhan di tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus melihat pertumbuhan jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan juga kepada jemaat yang ada di Kolose, Rasul Paulus berkata, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu, bahwa dalam pertumbuhan sebagai orang percaya, iman, pengharapan, dan kasih adalah kualitas yang harus dimiliki. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Jadi yang pertama saya mau sampaikan kepada kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama kita harus bertumbuh dalam pekerjaan iman. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus melihat ada pertumbuhan iman di tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Dikatakan pekerjaan imanmu berarti iman yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika bukanlah iman yang biasa-biasa saja, tetapi iman yang aktif, iman yang hidup dan menghasilkan buah. Iman yang mereka miliki terlihat dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Kristus. Oleh karenanya tentu mereka telah menunjukkan tindakan iman, kehidupan mereka yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dari kehidupan mereka sebelum percaya kepada Kristus dan sesudah mereka percaya kepada Kristus. Tindakan iman bukanlah untuk memperoleh keselamatan, sebab keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kita harus menunjukkan iman kita di tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita bisa menunjukkan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menunjukkan iman kita di tengah-tengah keluarga, lingkungan, atau pekerjaan kita, sehingga kita memperkenalkan Kristus lewat kehidupan kita. Kita juga dapat menunjukkan tindakan iman kita ketika kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan hidup. Kita dapat berdiri teguh, kita tidak goyah, kita tidak bersungut-sungut, tetapi seperti yang disampaikan kemarin, mengucap syukur terus di dalam Tuhan. Menjadi orang percaya tidaklah menjamin kita untuk lepas dari setiap persoalan dan tantangan hidup. Tetapi ketika penderitaan dan masalah itu datang, kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Sebab apa? Sebab Tuhan ada beserta dengan kita, yang memberikan pertolongan dan yang menguatkan seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam usaha kasih. Kalau kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, tindakan dalam pelayanan akan menjadi tak berarti tanpa dilandasi kasih. Dasar dari segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah kasih. Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada
menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, sebab kami selalu mengingat apa yang dilihat di sana, usaha kasihmu. Di tengah-tengah segala pergumulan yang mereka hadapi sebagai jemaat yang merupakan campuran antara orang Yahudi dan juga non-Yahudi, maka kasih itu yang begitu nyata dirasakan oleh jemaat-jemaat yang ada di sana dan orang-orang yang ada di sana, dan mereka usahakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada penyatuan dan percampuran antara jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan Yahudi. Tentunya hal ini bukanlah perkara yang mudah, sebab latar belakang budaya dan kepercayaan yang berbeda sangatlah mempengaruhi. Tetapi ketika ada di sana kasih, mereka boleh menerima satu dengan yang lainnya. Di dalam pengenalan akan Kristus tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka menyatu menjadi jemaat di Tesalonika. Percampuran dan penyatuan jemaat di Tesalonika tentunya menimbulkan masalah buat mereka. Dihina, dikucilkan oleh orang-orang Yahudi yang lain, tetapi mereka dapat bertahan menghadapi semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memuji usaha kasih daripada jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menunjukkan usaha kasih kita di jemaat dimanapun kita berada, dengan tidak memandang status sosial, dengan tidak memandang budaya, dengan tidak memandang latar belakang, tetapi menyatu sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, demikian juga kita harus saling menunjukkan kasih satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menasehati, saling menolong, saling memberkati, sehingga di antara tubuh Kristus dapat merasakan kasih itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh dalam ketekunan pengharapan. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat apa? Ketekunan dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tesalonika banyak mengalami pergumulan hidup, penganiayaan dan penderitaan, dikucilkan oleh sebagian orang Yahudi. Banyak ajaran-ajaran palsu yang berkembang. Di tengah-tengah pergumulan itu, mereka tetap tekun dalam pengharapan. Bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, hari-hari ini mungkin ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Masalah demi masalah datang silih berganti, tidak kunjung berhenti. Firman Tuhan bagi kita hari ini agar supaya kita tetap bertekun dalam pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia menolong kita. Berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia akan menguatkan kita. Dia akan menyediakan jalan keluar bagi kita dalam setiap pergumulan kita. Dia tatap dan Dia perhatikan selalu kehidupan kita. Dia menyertai kita kemanapun kita melangkah. Dan bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Jadi ya, biarlah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada saat malam hari ini boleh memberkati kita semuanya. Bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pekerjaan iman, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam usaha kasih, bertumbuh di dalam iman, di dalam Tuhan, bertumbuh dalam ketekunan pengharapan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Tetap semangat, tekun berdoa, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus memberkati.